Jika kita masih bebas tertawa, itu tandanya demokrasi masih ada. Kalau tertawa saja sudah mendatangkan resiko, berarti sesuatu sedang terjadi. Belum tentu benar-benar buruk, tapi mungkin sudah saatnya kita membaca gelagat dengan lebih cermat. Seorang aparatur sipil di Maluku Utara bernama Ismail Ahmad mengunggah lelucon Gus Dur soal polisi. Seperti ini. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Itu bukan lelucon baru. Wong Gus Dur saja sudah meninggal 10 tahun lalu. Sudah diucapkan atau dikutip ratusan bahkan mungkin ribuan kali dalam berbagai medium dan kesempatan. Dan itu pertanda lelucon tersebut memang diakui dan diterima banyak orang. Tapi ternyata ini membawa masalah. Ismail Ahmad dianggap melecehkan institusi kepolisian dan sempat dibawa ke kepolisian. Ada apa ya? Kok yang bertahun-tahun tidak pernah dipersoalkan? Bahkan petinggi Polri, salah satunya Pak Tito Karnavian, pernah menyitir lelucon itu loh. Saya khawatir yang dialami oleh Ismail Ahmad ini lama-lama menjelma sebuah simptom, gejala, gelagat tentang makin tipisnya telinga para pengampu kebijakan di negeri ini. Tidak mudah memang menjadi objek tertawaan, namun itulah ujian bagi para pemimpin, pejabat, dan pengampu negara ini. Mereka kadang lucu, bahkan kadang lebih kocak dari para komedian. Tingkah laku, ucapan, dan perangainya bisa ajaib dan bikin kita geleng-geleng kepala. Bolehlah sesekali rakyat ini tertawa, kan malah bahaya jika malah pusing, jengkel, atau marah. Tawa rakyat adalah katalisator emosi, sentimen, sekaligus juga aspirasi. Dan saya percaya, politikus yang bisa menghadapi lelucon dan ledekan dengan tenang adalah politikus yang menarik. Ya, asal tidak disikapi dengan kepala batu sih. Kalau kepala batu ya lagi-lagi lelucon-lelucon berikutnya akan muncul dan jadi lawan tangguh mereka. Menjadi penting merawat sikap humoris agar kita terus berlatih berpikir demokratis. Menjadi penting sesekali mentertawakan kekuasaan. Karena segala yang tak bisa ditertawakan biasanya mengerikan. Dan kemarin saya menantang beberapa politikus untuk mengirimkan video lucu mereka. Mereka mencoba membuktikan bahwa komedi dan demokrasi itu bersandingan. Tidak ada demokrasi tanpa komedi. Sebagian berani memenuhi tantangan itu. Ya, video ini sebenarnya bagian dari cerita setiap saya kunjungan kerja. Karena biasanya kalau kunjungan kerja tegang-tegang terus nggak seru. Seringkali saya bertemu yang seperti ini. Menarik ya? Tonton. Asmane sinten? Rubini. Dan niku untune teng pundi? Lah niki ini kok. Lah niki lagi kok untun kok ilang niku teng pundi? Nak ngaten mawon nak untune ilang sambat dadi nggih. Saya tadi dia gitu. Ini 3 untun berapa nih? Ini kita duduk. Ini kita duduk. Salah adalah hal yang sering dilakukan politikus. Kadang cukup jadi bahan tawa, kadang merugikan masyarakat. Setidaknya politikus harus sadar bahwa mereka bisa salah dan lapang dada jika akhirnya berbuah tawa dan hiburan bagi masyarakat. Jangan mudah ngambek jika penguasa ditertawakan, karena itulah cara rakyat bertahan di hadapan kekuasaan. Saya penganjur kritik kepada politisi. Di antara sebabnya adalah supaya jarak antara pemimpin dan rakyat itu tidak terlalu jauh. Maka mereka harus dipandang sebagai manusia biasa. Apalagi pada kenyataannya banyak politisi yang berbuat salah. Dan mulai dari kesalahan yang ringan sampai kesalahan yang fatal. Nah, misalnya salah satu kesalahan yang pernah terjadi, jadi ini bukan fiksi gitu, politisi salah omong. Banyak betul politisi salah omong. Saya berkali-kali di DPR itu banyak kawan-kawan yang tidak memahami arti kata yang dia ucapkan. Misalnya, dia memakai kata instruksi ya, ketika dia mengangkat tangan. Padahal kata instruksi itu artinya memerintahkan, menyuruh gitu. Tapi kalau yang benar adalah interupsi. Ya, interupsi itu artinya memotong atau menyela. Jadi yang benar itu interupsi, tapi dia bertahun-tahun dia memakai kata instruksi ketika dia mengajukan pertanyaan di DPR. Padahal itu salah. Itu bikin mitra yang umumnya eksekutif itu tersenyum. Tapi memang kan politisi kita jarang berani dikritik sama orang, sehingga kemudian sering kesalahan itu berlarut-larut. Nah, sampai soal-soal yang banyak sekali, termasuk yang saya lihat
Misalnya kenapa politisi itu sekarang jarang yang ngevlog di YouTube misalnya. Karena di YouTube itu ada satu ajakan yang paling sulit, yaitu mengajak mensubscribe. Ya, like and subscribe. Itu kan sulit. Orang Indonesia itu bilang subscribe itu subscribe. Subred. Ada yang begitu-begitu. Ya kalau kita. Jadi itu mungkin kesebabnya kenapa politisi banyak yang tidak berani ngevlog karena akan meminta subscribe dari yang menonton. Oleh karena itu, politisi harus diawasi dan harus dijaga. Politikus atau pejabat publik punya banyak kesempatan untuk bicara ke masyarakat. Tidak semua hal harus disampaikan dengan serius. Yang terkatakan dengan canda, kadang hasilnya malah diterima. Apalagi di kala pandemi seperti ini. Bila tidak pintar-pintar berkomunikasi, hanya akan menambah keruh situasi. Sementara hanya tawa yang kita punya. Ini adalah puisi saya saat COVID-19. Ada singkatannya, COVID-19. C. Cinta saat pandemi itu begitu menyulitkan. O. Orang yang dicinta susah ditemui karena PSBB sedang ditegakkan. V. Vicon dan Zoom menjadi penawar rindu harian. I. Imunitas harus dijaga dan terus ditingkatkan. Dan D. Doa dan ikhtiar jangan sampai dikendurkan. Terakhir, 19. Nah, nanti saat pandemi ini berhasil dihilangkan, indahlah pada waktunya cinta kita walaupun banyak cobaan dan tim tindaklanjuti ke KUA dan ke pelaminan. Itulah pantun COVID-19. Mereka tadi mencoba membuktikan bahwa politikus tidak selalu sosok serius dan mengerikan. Sebagaimana kita semua, mereka tidak kebal ledekan. Termasuk bila diledek, kurang lucu Pak tadi lawakannya. Tapi ada juga nih politikus yang saya nggak tahu bermaksud melucu atau tidak. Tapi memang pada dasarnya lucu aja. Halo, saya Arief Poyono. Mas, gimana corona? Apaan? Corona. Jadi lepas nih. Gimana yang banguninnya nih? Enak-enak tidur gitu kan. Sore Mas, lagi ngeliat keris nih. Baru ada orang ngasih keris ke saya. Saya ini udah ahli politik. Kalau dapat gelar itu MBA ya kan. MBA itu yang saya pakai selalu adalah masa bodoh amat. Semua yang saya katakan adalah seada-adanya dan sebenar-benarnya. Kalau orang meledek saya, menghina saya mah bodoh amat. Karena diledek, dihina kan gak lucu.